Video ini merupakan bagian dari kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Pada video ini, saya Dian akan membahas mengenai jantung. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Dalam video ini, kita akan mempelajari mengenai siklus jantung. Satu siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi atau diastol dan satu periode kontraksi atau sistol. Satu siklus jantung juga ditandai dengan mulainya satu denyut jantung sampai denyut jantung berikutnya. Denyut jantung terdeteksi pada saat fase ejeksi dari sistol ventrikular. Pada fase ejeksi ini, darah dari ventrikel akan dipompa keluar ke aorta atau arteri pulmonalis. Volume darah yang dipompa keluar oleh masing-masing ventrikel pada fase ini disebut sebagai stroke volume atau volume sekuncuk. Tidak semua darah dipompa keluar, masih ada sebagian yang tersisa di dalam ventrikel pada akhir fase sistolik. Setelah tekanan di ventrikel menurun, menjadi lebih rendah daripada tekanan di pembuluh-pembuluh arteri tersebut, darah akan mengalami backflow atau aliran balik sehingga akan mengisi kantung-kantung katup semi lunar yang menyebabkan katup ini menutup. Jantung kemudian akan masuk ke fase pertama dari ventrikular diastol, yaitu relaksasi isovolumetrik. Relaksasi isovolumetrik terjadi ketika otot ventrikel mengalami relaksasi dan tekanan dinding ventrikel berangsur menurun, tetapi katup-katup atrioventrikular belum membuka. Sehingga, pada fase ini tidak ada perubahan volume pada ventrikel. Volume darah dalam ventrikel sesudah fase ejeksi ini disebut sebagai end-systolic volume. Pada fase relaksasi isovolumetrik ini, atrium sudah mulai menerima darah dari vena-vena, namun ventrikel belum menerima darah. Setelah fase relaksasi isovolumetrik, jantung akan masuk ke fase pengisian cepat. Pada fase ini, atrium yang mulai terisi penuh oleh darah akan mengalami peningkatan tekanan, sehingga tekanan di atrium melebihi tekanan di ventrikel. Karena perbedaan tekanan ini, katup-katup atrioventrikular akan membuka, dan darah akan mengalir dengan cepat dari atrium ke ventrikel. Karena itulah, fase ini disebut sebagai fase pengisian cepat. Seiring dengan mulai seimbangnya tekanan antara atrium dan ventrikel, aliran darah yang memasuki ventrikel mulai melambat. Sehingga fase berikutnya disebut sebagai fase diastasis. Di akhir periode diastolik, atrium akan berkontraksi dan memeras darah yang tersisa sedikit di atrium untuk masuk ke ventrikel. Kontraksi atrium ini menandai akhir dari periode diastolik ventrikel. Selanjutnya, jantung akan kembali memasuki periode sistol ventrikular. Fase pertama pada sistol ventrikular adalah kontraksi isovolumetrik. Pada fase ini, otot dinding ventrikel mulai berkontraksi sehingga menyebabkan katup AV menutup. Namun, tekanan di dalam ventrikel belum bisa melampaui tekanan di aorta dan arteri pulmonalis, sehingga katup-katup semilunar belum terbuka. Pada fase ini, semua katup berada dalam kondisi tertutup, baik katup AV ataupun katup semilunar. Tekanan di ventrikel semakin meningkat, namun volume darah masih tetap belum berubah dari sejak akhir dari fase diastolik tadi. Darah yang terdapat di ventrikel pada saat ini disebut sebagai end-diastolic volume. Ventrikel baru dapat mengejeksikan atau memompakan darah keluar dari jantung ketika tekanan ventrikel sudah melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonalis. Pada saat itulah katup semilunar aorta dan pulmonalis akan terbuka, dan ventrikel akan masuk ke fase ejeksi.
Gambar berikut ini memberikan visualisasi yang lebih jelas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada satu siklus jantung. Di gambar ini kita juga bisa melihat durasi dari masing-masing fase pada siklus jantung. Lingkaran dalam ini menggambarkan durasi dari periode sistol dan diastol atrium. Sementara lingkaran yang ada di luar menggambarkan periode diastol dan sistol dari ventrikel. Pause video ini untuk melihat apa yang terjadi pada masing-masing fase. Durasi dari suatu siklus jantung tergantung dari frekuensi denyut jantung per menit. Pada orang dengan heart rate 75 kali per menit, maka durasi siklus jantung adalah 60 detik dibagi 75, kurang lebih 800 milidetik. Dalam kondisi heart rate normal, antara 60 hingga 100 kali per menit, 2/3 dari siklus jantung adalah periode diastolik, sementara durasi periode sistolik hanya sepertiganya. Setelah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu siklus jantung, pada grafik berikut kita akan belajar mengenai perubahan tekanan, perubahan volume pada ventrikel jantung, perubahan aktivitas listrik jantung yang terekam pada EKG, serta bunyi jantung yang terdeteksi di sepanjang siklus jantung. Kita akan mulai dari periode sistol. Periode sistol awal ditandai dengan kontraksi isovolumetrik. Periode ini cukup singkat dan ditandai dengan peningkatan tekanan di dalam ventrikel, namun volume darah yang ada di ventrikel adalah tetap. Ini bersamaan dengan terbentuknya kompleks QRS. Kompleks QRS ini menandai depolarisasi dari ventrikel jantung. Pada fase ini kita juga bisa mendengarkan bunyi jantung pertama. Bunyi jantung pertama ini terjadi karena penutupan katup AV di awal fase kontraksi isovolumetrik. Fase berikutnya dalam periode sistol adalah ejeksi atau pemompaan darah keluar dari ventrikel. Fase ini terjadi setelah tekanan di ventrikel berhasil melebihi tekanan di aorta. Karena jantung mengejeksikan darah keluar ke pembuluh, maka kita di sini bisa melihat volume yang ada di ventrikel semakin menurun. Pada EKG, kita akan menemukan di akhir dari fase ejeksi ini adanya gelombang T. Gelombang T menandai repolarisasi dari ventrikel. Setelah jantung memompakan darah keluar dari ventrikel, tekanan di dalam ventrikel akan menurun lebih rendah dari tekanan di aorta. Ini akan menyebabkan katup aorta menutup, sehingga terdengar bunyi jantung yang kedua. Pada saat tekanan menurun, katup aorta sudah menutup, namun katup AV belum membuka. Fase ini disebut sebagai fase relaksasi isovolumetrik, di mana volume darah dalam ventrikel tidak berubah. Berikutnya, setelah tekanan di atrium meningkat melebihi tekanan di ventrikel, di sini tekanan di atrium lebih tinggi daripada tekanan di ventrikel, maka katup AV akan membuka dan ventrikel akan mulai menerima darah dari atrium. Aliran darah terjadi secara cepat pada sepertiga periode diastolik. Ini disebut sebagai fase pengisian cepat atau
rapid inflow. Seiring dengan peningkatan tekanan ventrikel dan penurunan tekanan atrium, maka aliran darah akan melambat. Fase kedua disebut sebagai fase diastasis. Pada akhir fase diastasis ini, kita bisa melihat adanya gelombang P pada EKG. Gelombang P ini menandai depolarisasi dari atrium. Atrium akan segera berkontraksi sesudahnya. Kontraksi atrium akan menambahkan sedikit volume darah ke dalam ventrikel. Sehingga di sini kita bisa melihat volume ventrikel meningkat. Volume ventrikel meningkat, yang ini adalah tekanannya. Setelah itu, ventrikel akan masuk ke fase sistolik kembali. Apa yang sudah kita pelajari dalam video ini? Kita sudah mempelajari peristiwa yang terjadi pada fase-fase dalam siklus jantung. Kita juga sudah mempelajari durasi suatu siklus jantung, serta perubahan tekanan dinding ventrikel, volume ventrikel, gelombang EKG, pembukaan dan penutupan katup, serta bunyi jantung yang terjadi selama suatu siklus jantung.